Karena Masjid Al-Aqsa ini kan sebagai ikonnya Klaten. Iya. Iya kan, sehingga event itu memang lembaga berpayung hukum yang kita beri nama dengan Guru Ngaji Perdaya. Makanya mau ke sini. Teman saya pernah ke sana. Iya, kalau teman saya pernah berarti ini nggak menyesatkan gitu. Podcast ini berarti bagus lah. Sebenarnya visi misi kita sederhana. Kita pengen bagaimana anak-anak yang memang tidak masuk pesantren, kita punya tujuan mengenalkan atau memberikan semangat, ya, memuliakan para penghafal Al-Quran. Kemudian kita setelah ceritakan ini dan kita mulai sepakat, akan tetapi event ini tidak boleh kemudian hanya membawa satu lembaga. Jadi kita harus mengikhlaskan nih yang tadinya ini sebuah event untuk promosi. Lokal lembaga sebagai promosi sekolah. SD tadi ya. SD tadi. Saya tidak menyebutkan namanya, gitu kan. Tut gitu ya. Disensor. Kemudian kita ikhlaskan bahwa ini menjadi milik umat. Event ini menjadi seluruh umat Muslim yang ada di Klaten. Dihibahkan atau gimana ya? Dihibahkan, ya bahasa seperti itu. Ya, tentu dengan berbagai pertimbangan, akhirnya sudah oke, kita karena event ini nanti akan banyak yang bantu, akan banyak yang hadir. Kemudian dari target kita itu hanya 1.000 santri, yang terdaftar itu 2.500 santri. Wah, Masya Allah. Itu Klaten Menghafal 1 tahun 2017. 17. Waktu itu di Masjid Agung Al-Aqsa. Al-Aqsa itu yang wah luar biasa tuh gaungnya tuh. Karena Masjid Al-Aqsa ini kan sebagai ikonnya Klaten. Iya. Iya kan, sehingga event itu memang waktu itu kenapa jadi booming ya. 1.000, kita targetnya 1.000, kemudian yang terdaftar itu menjadi 2.500. Karena memang event ini adalah pertama dan satu-satunya di Klaten. Sehingga banyak santri, wali santri, juga lembaga yang tertarik untuk ikut serta ya, di dalamnya ya. Seperti itu. Masya Allah. Keren tuh. Wah, Masya Allah. Kan tadi sebenarnya waktu ya. Pasti nih ya, ketika saat menghibah itu kan nggak mudah, nggak mudah itu. Adakah sampai saat ini yang masih kadang ada yang ganjel gitu tuh? Ya kalau saya kan sudah membawa lembaga ini, kemudian dari event ini kemudian lahirlah GNB yang tentu saya di dalamnya, ya kan. Jadi dari Klaten Menghafal ini kemudian lahirlah lembaga berpayung hukum yang kita beri nama dengan Guru Ngaji Perdaya. Nah, Masya Allah. Foundernya Guru Ngaji Perdaya juga beliau ini. Jadi Guru Ngaji Perdaya itu lahir ya karena salah satunya ada Klaten Menghafal. Jadi untuk untuk mewadahi event ini. Karena kita pikir kalau kita hanya, memang basic saya kan event organizer ya. Dulu sebelum ada event Klaten Menghafal ini, saya termasuk yang mengadakan lomba-lomba mewarnai dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita beralih event yang lebih bermanfaat, yang tujuannya lebih jelas. Salah satunya event Klaten Menghafal ini yang kita bawa adalah Al-Quran. Gitu kan. Isunya adalah isu Al-Quran. Sehingga kemudian kita pengen event ini, kalau kita ngadakan event-event terus itu kan capek ya. Yeah. Maka harus ada wadah nih supaya ini menjadi lembaga yang baik dan punya visi misi yang jelas. Gitu. Maka kita rintis tuh bersama beberapa sahabat kita, pengurus Guru Ngaji Perdaya, ada 5 orang waktu itu yang kemudian mencetuskan menandatangani akta pendirian yayasan. Seperti itu. Perlu saya sebutkan nggak ya? Boleh. Sebagai apa apresiasi? Ya, salah satunya adalah Ustadz Tata Sutarya. Pak Tata. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan dong untuk guru kita Ustadz Tata Sutarya. Kemudian beliau sebagai pembina dan saya sebagai ketua yayasan. Kemudian ada Pak Haji Arif sebagai pengawas. Pak Haji Arif. Pak Haji Doni sebagai
Pak Doni. Iya, dari Pak daun Doni. foto. Ya, kayaknya kemarin sudah kesini ya. Kesini, iya. Doni daun foto Pak Doni. itu. Makanya mau ke sini. Teman saya pernah ke sana. Iya, kalau teman saya pernah berarti ini nggak menyesatkan. Gitu. Podcast ini berarti bagus lah istilahnya. Kredibel. Aman, kredibel. Verifikasi. Kemudian ada Pak Doni sebagai bendahara, Pak Habib Wastraloka sebagai Mas Habib, eh, Pak Habib, Masya Allah. apa namanya sekretaris ya. Haris ya. Alhamdulillah semuanya sudah haji. Amin, amin, amin. Terakhir saya yang terbaru termuda. Masya Allah Pak Haji. Kira-kira seperti itu. Oke. Klaten menghafal 1, mencetuskan guru ngaji berdaya Berdaya. sampai hari ini. Jadi itu nyambung ya tadi. Nyambung. Terus kan dari tahun ke tahun, dari Klaten 1, Klaten menghafal 1, 2, 3 itu gimana sih cara menjaga apa ya namanya niat biar tidak oleng di tengah jalan itu? Istiqomahnya ya. Ya Istiqomah, istiqomahnya itu ya. bagaimana sih? Jadi dari Klaten menghafal 1, kita sudah punya visi misi nih. Sebenarnya visi misi kita sederhana. Kita pengen bagaimana anak-anak yang memang tidak masuk pesantren, karena memang sasaran kita, objek dakwah kita ini kan santri non pesantren, ya kan, dari SD, baik SD berbasis Islami maupun SD negeri gitu kan, ya. yang memang mereka tidak nyantri di Ini pesantren, non pesantren. Kemudian kita punya tujuan mengenalkan atau memberikan semangat, ya, memuliakan para penghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran itu dimulai dari mana sih? Dari menghafal surat An-Naba. Anak dari yang belakang. Dari belakang. Kenapa An-Naba? An-Naba itu kan suratnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Gitu Sedang ya. ya, Tante? Sedang. Artinya itu hanya 40 ayat tapi kan pendek-pendek tuh. Nah, gitu. Kenapa enggak surat Anas gitu pertanyaannya? Iya. Kalau Anas hafal semua. Kalau Anas hafal saya. Artinya enggak usah menghafal dengan sungguh-sungguh pun sudah hafal. Sudah apa? Iya. Berbeda dengan surat An-Naba. Kenapa? Perlu An-Naba dihafal. ini harus dihafal. Harus butuh kesungguhan untuk menghafalkan itu. Artinya pintu masuk menghafal Quran itu ya sungguh-sungguh menghafalkan surat An-Naba. Waktu itu seperti itu. Kemudian kenapa enggak surat Al-Baqarah aja yang di wisuda, itu kepanjangan. Panjangan ya. Guru-gurunya waktu itu juga pada belum hafal kan gitu. Malu-maluin. Gurunya apa paling muridnya itu. Gitu. Sehingga surat An-Naba ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi salah satu yang kita angkat. Dan waktu itu memang hanya satu surat ini yang kita wisuda.